semua makanan haram. Dan sampai hati-hati, Hongkong itu Masya Allah akhlak orang-orangnya nggak baik, cuman masalahnya satu, cari makanan halal agak sulit. Agak gampang apa agak sulit? Boleh mangan. Nah ini kadang-kadang kita ini waduh gak apa-apa, insya Allah diwacak bismillah jadi halal. Di mana-mana campuran babi dan lain-lain, makanya yang ada tulisan halal itu jarang hati-hatinya kita. Sebab apa? Kalau sudah makanan haram itu masuk, matanya jadi haram, telinganya lihat yang haram, ngomongnya yang haram, semua jalannya ke jalan yang haram. Karena apa? Makanan yang masuk. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a'ab abah. Orang yang makan makanan yang haram, maksiat seluruh anggota badannya, mau gak mau, terasa atau tidak terasa, sadar atau tidak. Jadi kadang-kadang kita ini hati-hati, jangan bohongin orang. Tak oleh utang wong gak bayar, kemudian dia mampu untuk membayar nggak bayar, itu namanya mutlul ghani zulmun. Orang yang bisa bayar utang tapi nggak bayar itu perbuatan dolim. Jangan mudah-mudah utang, kalau memang mampu cepet-cepet dibayar. Kata ulama, orang itu segala sesuatu jangan keburu-buru. Yang boleh keburu-buru itu jangan hanya beberapa perkara. Pertama, tobat, kesusu tobat gak apa-apa. Kedua, jenazah. Jenazah itu kalau meninggal cepat-cepat dikubur gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Ketiga, kalau apabila orang tersebut, nomor satu pertama, tobat. Perawan, anak perawan. Kalau kita punya anak perawan, ada yang kepingin langsung dinikahkan, kesusu gak apa-apa, keburu-buru gak apa-apa. Bayar hutang, keburu-buru juga nggak apa-apa. Belum waktunya tapi sudah punya uang bayaran. Itu itu utang cicilan, utang ke temen. Kalau pokoknya kalau sudah dapat rezeki bayar. Terakhir, nyuguhi tamu. Kata Imam Ghazali, 5 ini keburu-buru gak apa-apa. Jadi kalau ada tamu datang, langsung disuguhi cepetan. Itu keburu-buru yang baik, yang lainnya keburu-buru itu gak baik. Nih, jadi wonten tamu negeriane jenengan, langsung disuguhi cepetan. Ojo dijak ngomong, gak betul-betul. Wis setengah jam ngomong baru takon teh apa kopi. Teh dengkulmu aneh. Jangan, cepat diberikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanlah makanan yang jangan sembarangan, jangan makan uangnya orang, jangan makan haknya orang, duit masjid dipangan, duit bantuan dipangan. Hati-hati, dosa ngakali wong. Kemudian harta uangnya tadi itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada yang makan harta anak yatim, minta bantuan untuk anak darul aitam. Terus kemudian nggak diberikan darul aitam, dipakai sendiri, haram hukumnya. Fi butunihim naro, mereka makan di perutnya nanti ada api dari Allah Subhanahu. Ini hati-hati, yang banyak itu ibu-ibu kadang-kadang bu tak elingno. Riba ini termasuk dosa yang langsung dalam Al-Quran, yang melakukannya diperangi sama Allah. Jangan, hati-hati bu, jangan pinjem uang, nyekolakno BPKB, nyekolakno nopo sertifikat. Jangan ibu, wis sing enak sing konaah, sing cukup. Jangan kepingin nanti wah diputer uangnya. Nah ini loh bu, saya ingetin. Kadang-kadang ibu setengah mati kerja punya tanah, kemudian uangnya dipinjamkan. Jadi ini mau diputarkan, nanti tiap bulan dapat keuntungan dan lain-lain. Wis ojo bu, sampai nyambut gamel ini tidak gampang. Kerja panjenengan tidak gampang, setengah mati. Jauh dari keluarga itu sudah setengah mati. Al-hurbah adab, katanya orang Arab. Orang yang jauh dari keluarga itu sudah tersiksa.
Masya soge, masya, tapi jauh dari keluarga itu sudah tersiksa. Lawan jenengan sudah setengah mati. Kemudian kita cuma kepingin uang diputer, dapat untung yang besar, percaya sana percaya sini, akhirnya habis tahunan kerja di Hong Kong, uangnya hilang. Naudzubillah min. Panjenengan tak elingno. Kalau punya uang ya wis disimpan dibuat beli tanah. Minimal ditukokno emas. Sing rada larang iku Mas Kadir be Mas Ahmad. Emas murni 24 karat. Hati-hati mbek bank. Bank itu banyak yang haram kecuali Bank Jamal. Halal. Hati-hati Bu, jangan makan makanan yang haram, jangan kerja dengan pekerjaan yang haram. Sailingno. Ini sekarang ya Allah, negeri kita ini sekarang sampai presiden turun tangan loh masalah judi. Karena tidak karu-karuan, uang yang terbuang begitu saja. Orang kalau sudah makan makanan yang haram, semua badannya menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ilmunya para nabi dan rasul cuma itu. Apa tadi? Dari awal takut sama Allah, jaga lisan, jaga makanan, selesai, sampean seneng dunia seneng akhirat. Ini memang gampang, tapi ngelakon ini sing repot. Nah kita kalau sudah melakukan 3 hal itu dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dicintai Rasulullah sebagaimana itu sifatnya para nabi dan rasul. Setelah dicintai kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita semua ini punya salah. Kita semua ini sering maksiat. Mata kita maksiat, lisan kita maksiat, tapi kita hadir ke sini ini kan pengennya pengampunannya Allah. Gak ada di sini yang hadir mau mendapatkan kepentingan duniawi, gak ada. Semuanya mau punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin pengampunannya Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu. Mugi-mugi Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi para habaib, para ustadz sudah menyampaikan kepada kita doa-doa dan munajat agar insya Allah kita ini yang hadir dengan dosa-dosa ini semua insya Allah diampuni oleh Allah. Amin. Kita semua banyak kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin. Nah, tadi saya diingatkan oleh Bunda Nuris sebab ceramahnya ditutup dengan tanya jawab. Nih ada beberapa kertas yang sudah disiapkan tadi, monggo diberikan. Insya Allah saya akan jawab. Oh, ini. Nih bentar, saya apa hukumnya jika nama suami dan suami? Oh ya, pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika mantan suami dan saya membayarkan zakat anak? Zakatnya anak itu kewajibannya suami. Kalau apabila suami itu kewajibannya suami, anak kita berarti masih kecil yang wajib untuk memberikan zakatnya suami. Kalau kita mau mengeluarkan, ya monggo, tapi yang wajib itu suami. Lah kalau suami nggak mengeluarkan karena putus hubungan, nggak pernah ketemu, dia tanggung jawab dia sama Allah. Ini zakatnya adalah suami, zakat fitrah yang dimaksud ini pasti. Zakat fitrahnya kewajiban suami hilang tanggung jawab ambil Allah Ta'ala. Nggak kontak, nggak apa, biar dia tanggung jawab sama Allah. Tapi kalau kita mau mengeluarkan, untuk hati-hati saja. Maka ulama mengatakan, Bu, yang wajib mengeluarkan zakat itu bapak. Lah kalau sampai mengeluarkan zakat, itu harus izin bapaknya.
Gitu loh. Karena wajibnya dia. Cuman kalau kita mau cuman sedekah saja ya sudah, kita sedekah, takutnya nanti belum dibayar ya. Tapi kalau zakat fitrahnya itu kewajiban suami kalau nggak mengeluarkan tanggung jawab sama Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Yang kedua pertanyaannya, bolehkah hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid ketika kita tengah datang bulan dan juga membaca Al-Quran? Hukumnya perempuan masuk masjid dalam keadaan haid itu haram. Kalau di musola boleh, di masjid nggak boleh. Apa bedanya musola sama masjid? Masjid seperti ini, wakaf untuk masjid. Tapi kalau apabila wakafnya untuk tempat sholat itu namanya musola, dia bukan masjid. Bedanya musola sama masjid apa? Masjid bisa iktikaf, masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di musola nggak bisa iktikaf, nggak bisa tahiyatul masjid. Tapi enaknya musola, perempuan yang men boleh hadir, boleh masuk. Tapi kalau masjid yang men dilarang masuk. Tapi kalau di sini boleh, ini belum masjid, masjidnya dari atas. Masjidnya ini atas ke atas, bawahnya ini aula. Kenapa kok dibuat aula seperti ini? Supaya yang men bisa masuk. Kecuali yang main ceret tak boleh masuk. Paham ya? Jadi masjid ini mulai dari atas ke sana, buat perempuan, buat laki, lah yang bawah dibuat aula supaya umum. Memang masjid bikin seperti ini alasannya seperti itu. Tapi kalau aulanya di atas, kebalikannya nggak boleh. Masjid di bawah, aula di atas. Yang perempuan men di atas, oh nggak boleh. Karena apa? Masjid dari atas sampai langit masjid. Sampai atas langit, sampai langit ke-7 masjid. Tapi sebaliknya, yang bawah tidak. Itu wakaf masjid seperti itu. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kalau lagi puasa tapi mendengarkan tausiah menangis, puasanya batal apa enggak, Beb? Lagi puasa dengar tausiah menangis. Menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangisnya tadi itu kemudian air matanya disedot. Itu baru membatalkan puasa. Air matamu rasanya kayak dawet ada dulu. Nangis tidak membatalkan puasa. Nangis juga tidak membatalkan sholat, kecuali kalau mengeluarkan kata-kata yang lebih banyak. Ya, kalau nangis sholat tidak apa-apa, tapi apa? Mengeluarkan suaranya buat batal, bukan nangisnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ada. Waalaikumsalam, Beb. Beb, assalamualaikum. Jawab dulu. Mau tanya, Beb, bagaimana jika sudah terlanjur minum sup babi? Apa? Sudah terlanjur minum supnya ibab babi. Ya, karena memang tidak tahu, Beb, dan tidak sengaja ditelan. Karena pas majikan saya keluar, pemilik karyawannya bilang tidak ada daging babi. Ya, hukumnya ada di bawah. Hukumnya orang makan yang haram, minum yang haram, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Nomor nggak tahu dikira Fanta diombe. Moro telere ini. Hukumnya tidak dosa selama dia tidak tahu. Tapi kalau pura-pura nggak tahu, nggak boleh. Terus gimana kalau sudah babi masuk, dagingnya kemakan masuk, khamr masuk, istighfar, taubat sama Allah, tapi insya Allah nggak ada masalah sudah. Kalau orang nggak tahu nggak apa-apa sudah. Insya Allah Allah Taala hapus itu semuanya. Tapi ingat, ini hati-hati. Banyak kita ini sekarang ada di negeri yang seperti ini, mesti hati-hati. Saya punya teman Ustadz ngisi ceramah nang Tuban, orang Tuban. Tuban ada nggak? Itu
Tuban itu banyak legen, betul. Teman saya pulang dapat legen. Legen itu kalau dibiarkan jadi minuman namanya toa. Teman saya itu dikasih legen, dimasukkan kulkas, kulkasnya tahu-tahu mati. Kemudian legen itu kalau dingin terus diminum kayak sirup, tapi kalau dibiarkan jadi toa. Akhirnya waktu pagi dia nggak tahu kalau ini tadi mati kulkasnya, diminum. Dia nggak tahu kalau itu adalah toa, sudah jadi toa. Pas beliau hadir sholawatan loh, miring-miringnya wong-wong ini. Sampai akhirnya ngomongnya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Dokternya ditanya, Pak dokter ini gimana, ini stroke atau gimana kok haho. Sama dokter diperiksa, jadi dokter ini tidak apa-apa, mabuk ini, nggak mungkin Ustaz kok mabuk. Diteliti, nggak taunya toa diminum tadi itu bukan legen. Makanya hati-hati. Tapi gimana, haram apa enggak walaupun mabuk? Nggak haram karena dia nggak tahu. Hati-hati kulkas mati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengobati luka batin di masa kecil dan bagaimana caranya apa saja untuk menjadi orang tua bijaksana tidak menjadikan anaknya toksis? Oh, toksis ya. Kalau ngomongnya toksis ya tak jelas ini maksudnya. Toksik, maklum nggak bisa bahasa Inggris. Benar. Toksis, satu. Ini panjang lebar. Ini loh. Yang pertama, gimana kita mengobati luka masa lalu. Kita mesti tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak lepas dari takdirnya Allah. Betul? Bu, kalau orang yang nyakiti sampean nggak diizinkan sama Allah bisa nyakiti apa enggak? Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pelajaran buat kita. Jangan nyalahkan orang, jangan nyalahkan diri kita, jangan semuanya. Sudah, itu memang takdir, yang akan datang harus lebih baik. Kalau kita itu mikir yang lalu nggak selesai dan nggak ada manfaatnya. Apakah yang lalu bisa berubah? Aku ketur lapo, aku bin rabi, wong ikut terus isopo. Bisa apa? Diulangi lagi, nggak rabi, nggak iso. Sudah, berarti yang akan datang yang kita pikir. Kalau katanya orang Arab, ma bofat, yang lalu telah berlalu. Wal mu'ammal ghaib, yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Walaka sa'atul lati anta biha, sing dipikir adalah yang dihadapi sekarang. Sekarang sampean dirokok, sampean kerja, sampean ngaji, ya wis ayo pilih jalan terbaik. Kita nggak tahu yang akan datang, makanya juga nggak ada yang tahu. Ojo golek ramalan kono kini. Ono ramalan regane $50 apa $100 ini. Pinggir sore jembatan iki lho bingkane. Kayak dikepuk ceplok. Wangse jembatan Wangse. Wangse. Wis tak lawu kiai iku salah nyebut Jarno. Aku gitu wong ngomong salah ya Jarno. Kalau ini kita ngeliat cetak diobong gini kok. Saya tanya ini apa ini? Ramalan waduh. Ini tidak mungkin, tidak ada yang tahu masa depan. Jadi kadang-kadang kita butuh di ruqyah, di Wangce itu udah ruqyah ini dulu. Oke. Jadi nggak perlu kita ini mikir yang lalu sudah Bu, yang lalu tidak bisa berubah sudah. Kita mikir yang sekarang di hadapan kita, yang datang kita minta sama Allah Subhanahu. Kemudian yang pertanyaan kedua, potong sis mau? Toksik. Apa itu toksik? Berandal. Ya.
Oh, anak berandal. Nakal ya? Kalau kita ingin punya anak soleh, kumpul nobe wong soleh. Lebok no pondok pesantren yang benar, yang jelas. Bu, saya kasih tahu. Di tempat saya kemarin ada anak kecil berantem mati. Diantemi mati. Gara-garanya ya miras. Yang bunuh dan yang dibunuh semuanya SMP. Jadi kalau ada pelecehan seksual, ada pembunuhan, kekerasan anak di pondok, itu memang dibesar-besarkan. Karena ada orang punya pihak yang punya kepentingan tidak mau anak kita mondok. Takut negeri kita jadi negeri yang agamis, jadi yang cerdas. Pelecehan seksual di universitas lebih banyak daripada di pondok. Kenakalan anak lebih banyak di SMP, SMA daripada pondok. Cuman yang dimasukkan berita itu pondok melulu. Kenapa? Karena orang-orang supaya takut masukkan anaknya ke pondok. Bu, di Batu 7 anak muda sama anak muda 5 laki-laki 2 perempuan pesta seks di Songgoriti, pulang tabrak montore kemudian mati 7 orang. Semua tidak ada yang anak pondok, anak universitas. Tapi mana beritanya? Tidak ada beritanya. Kenapa? Ya karena nggak ada kepentingan. Tapi kalau beritanya di pondok pesantren pelecehan seksual, wah, kiainya masuk, wah rame. Kenapa? Supaya ibu-ibu takut masukkan anak ke pondok. Demi Allah, yang paling selamat anak sampai di pesantren. Saya jamin. Akhlaknya juga terjamin, ilmunya, manfaat masa depannya juga seperti itu. Lo bukit pulau niki pengen anak pondok supaya besarnya mau jadi bupati. Emang anak pondok gak bisa jadi bupati? Jadi presiden bisa Gus Dur jadi presiden. Anak pondok, Jenderal Bintang 4 itu lulusan pesantren juga ada. Menteri Agama, menteri yang lain, pendidikan juga ada lulusan pondok. Jadi jangan mengharap pondok itu gak bisa jadi apa-apa masa depan, tidak ada bu. Insya Allah apalagi alhamdulillah di negeri kita ini sudah dapat persamaan, anak pondok itu bisa dapat SMP, SMA semuanya. Jadi kalau mau selamat kumpulkan dengan orang baik, pondok pesantren. Tapi ingat, pilihlah pondok yang baik. Ojo milih pondok sing mazhab Soekarno. Paham? Masa nggak paham sih? Jangan masukkan pondok yang nyanyi lagu-lagu Israel, Yahudi. Jangan masukkan pondok yang nggak karu-karuan. Masukkan pondok yang jelas guru nih. Wes, gini. Yang di daerah Jawa Timur, masukkan ke Langitan, Sidogiri, Lirboyo. Ini pondok-pondok Ploso, ini pondok-pondok dijamin. Sanatnya jelas atau di Jombang, Tebuire, Tambak Beras, itu banyak masya Allah. Atau kalau pondoknya Habaib di Darul Tauhid, Darul Hadis, itu jelas semuanya. Makanya jangan masukkan pondok yang nggak jelas. Ojo kadang-kadang dulu pondok, bu, kalau mau masukkan anak di pesantren jangan lihat pesantrennya, dulu kiai ini. Masukkan pondok didelok lagi loh, masya Allah, bangunannya api, oh gitu turunnya api. Jangan itu kiainya dilihat. Loh kalau itunya bagus, kiainya sesat kayak apa? Makanya hati-hati. Pengen selamat masukkan pesantren. Pesantren yang mana? Yang jelas, yang terjamin. Jangan yang macam-macam. Jangan yang ulamanya model suka adu domba, ekstrim, keras, jangan sudah. Wis. Anak kepingin punya akhlak yang karimah. Selanjutnya, terakhir ya. Terakhir. Maaf yang belum terbaca. Bagian tulisannya nggak baca. Dan waktunya juga. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib juga. I love you full Habib. I love you too. GR nih Habibnya. Bagaimana menyikapi
banyaknya berita tentang penceramah yang membawa-bawa nasab tapi tidak sesuai dengan perbuatannya dalam berdakwah. Terima kasih. Bu, kalau anaknya presiden salah, apakah berarti dia bukan anaknya presiden? Paham? Yang salah dia ya salah. Yang salah dia salah. Jangan terus bapaknya. Oh, nggak mungkin itu kalau anaknya presiden. Oh, presidennya tidak korupsi, kalau anaknya korupsi tidak mungkin, tidak boleh. Urusan nasabnya dia itu urusan dia sama Allah, itu tidak bisa kita putus gara-gara kesalahan dia. Ini cara pemikiran orang yang pendek. Ada orang bapaknya kiai, anaknya Gus. Ada orang bapaknya Habib, anaknya Sayyid. Kalau anaknya benar, alhamdulillah, bapaknya alim, anaknya alim. Tapi kalau anaknya nggak benar, ada Gus, tapi nggak benar, apa sampai mengatakan itu anak kiai? Nggak bisa, tetap anak kiai, tapi dia salah. Tidak ada yang maksud terjaga dari dosa di dunia ini kecuali Nabi. Selain itu bisa benar, bisa. Jadi sekarang ini kalau saya mau ngomong begini, hadirin, politik internasional dan politik nasional. Apa yang terjadi saat ini daripada persoalan nasab dan lain-lain ini hanya ingin membenturkan ulama. Sampai saya kasih tahu, makanya ketua BBNU mengatakan apa? Sekarang yang jadi sasaran Habib-Habib. Kalau ini sudah berhasil, kiai-kiai jadi sasaran. Nanti kalau sudah kiai-kiai jadi sasaran, intinya nanti adalah ulama tidak boleh punya pengaruh di negeri kita. Kalau sudah ulama nggak punya pengaruh, Israel bebas untuk naturalisasi, untuk kerjasama dengan Indonesia. Yang menghambat Israel kerjasama sama Indonesia ini siapa? Ulama. Makanya kalau ulama dipangkas, Saudi ulamanya dipangkas, langsung kerjasama. Mesir ulamanya nggak bisa dipangkas, nggak bisa kerjasama. Negara-negara Arab itu yang dihancurkan itu semua dipangkas ulamanya, akhirnya kerjasama. Jadi yang menghambat kerjasama dengan mereka adalah para ulama. Lah ulama ini bahaya, punya pengaruh di hati masyarakat. Indonesia ini ngeregani ini kiai, masya Allah, ngeregani Habib, masya Allah. Preman sak preman nih. Tapi kalau sudah ngadepi Habib, ngadepi kiai sopan. Tapi ini tidak akan lama. Gimana? Benturkan ulama, benturkan Habib, benturkan kiai. Habib sama Habib dibenturkan. Nih Habib yang tegas, Habib dengan Habib yang dibenturkan, kiai sama Habib dibenturkan. Makanya ikuti apa yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar, karena beliau ngerti politik nasional internasional. Beliau mengatakan bahwa ini hati-hati, ini semuanya adalah fitnah. Intinya mau menghancurkan. Loh Bu, lah kalau ada orang yang ceramahnya mesu-mesu, ceramahnya membangga-banggakan orang tua dan nasabnya, jangan lagi sampean. Kita ulama sendiri juga nggak setuju, itu oknum. Itu oknum, itu tidak ada seperti itu oknum. Saya ngaji di sama sampean di sini berapa kali, apa pernah saya mengatakan sudah, berarti bukan itu oknum. Oknum satu ini yang kita selesaikan, jangan semuanya. Berarti ada yang pengen untuk membenturkan sing cerdas, sing pinter. Mugi-mugi para ulama kita semua dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir saya terima kasih banyak. Pertama kepada Bunda Nuris yang mengundang dan memfasilitasi kami semua. Semoga Allah yang bales. Kemudian juga terima kasih ke Majelis Ta'lim Dzikir Ilham, Majelis Ta'lim Ar-Ridwan, yang juga Masya Allah para majelis, anggota majelis, khususnya kepada Mbak Muna yang juga Alhamdulillah
banyak memberikan fasilitas kepada kami semuanya. Ya, mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan, memudahkan urusan mereka semuanya. Begitu juga para yang hadir di majelis yang mulia ini, mugi-mugi panjenengan sehat sedaya, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mohon untuk Bunda Nuris memberi sedikit mauidhah hasanah. Sedikit penutup ya pada beliau. Nih, nanti mungkin nanti saya kalau datang ke sini jangan musim panas lagi ya. Iya. Kita kepingin nitip hadiah untuk pesantrennya Habib. Ikhlas nggih? Nggih. Kula panitia pinjam surat panjenengan nggih Bib nggih. Lah surat di pundak Bib. Lah niku Bib. Lah monggo Bu. Nggih nggih. Mudah-mudahan dengan membantu pesantrennya Habib dibantu panjenengan dimudahkan segala urusan panjenengan, diangkat semua penyakitnya, dijaga keluarganya. Habib Ahmad selawatan nggih yang serempak ya Bib. Nggih Bib. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun jelas selawatan kita panitia yang itu untuk pesantrennya Habib, mudah-mudahan diberkahkan rezeki kita. Amin. Salli wa sallim Salli wa sallim daiman ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man wahada. Biman gadawada wala lewal asha biman gadawada Habib Jamal yang sangatlah menawan, didampingi oleh Habib Qadir yang paling keren, sebelahnya juga Ustadz Farhan yang sangat manis, bertiganya adalah seorang ulama istiqomah.
salli wa sallim ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada al-Fatihah. Ngapunten, sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada panjenengan sedanten semuanya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah. Amin. Bunda Nuris, saya ucapkan terima kasih pada panjenengan, dan kali ini saya minta maaf nggak bisa foto-foto pulang. Saya langsung ke mobil karena saya harus meneruskan perjalanan malam ini, pesawat saya ke Thailand. Besok saya ada acara di Thailand, di Bangkok. Acaranya lancar, Beb. Jadi berdoakan agar lancar. Jadi saya setelah doa, saya doakan air ini, kemudian saya titip kepada Muna, Mbak Muna itu ada parfum $100 itu apa parfum yang saya pakai, beliau ingin untuk menjualkan, saya kasihkan ada beberapa biji, beberapa puluh, semoga insya Allah manfaat. Terakhir, ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah agar insya Allah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita, tapi insya Allah Allah pertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih beriman, lebih sehat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan berkah. Perpisahan kami perpisahan dengan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidaklah Kau keluarkan kami dari majelis ini kecuali hajat kami Kau kabulkan ya Allah. Hati kami Kau bersihkan ya Allah. Allahumma ya Allah, rubahlah keadaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami ya Allah, khususnya negeri yang kami cintai Indonesia menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin yang baik ya Allah. Wakil rakyatnya menjadi wakil rakyat yang baik ya Allah. Makmurkanlah syariat Nabi-Mu Muhammad, makmurkanlah sunnah-sunnah Nabi-Mu Muhammad. Jaga para ulama kami ya Allah, jaga para habaib kami ya Allah, jaga para kiai-kiai kami ya Allah, jagalah semua orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di pintu ampunan-Mu ya Rabb, kami bersimpuh di pintu rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dan rahmati kami ya Allah, dunia hingga kelak nanti di akhirat. Ya Allah, berilah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami karunia husnul khatimah indal maut. Dan apabila kami meninggal dunia, kumpulkan ruh kami, arwah kami dengan arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.